Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu di kesempatan kali ini bincang-bincang santai ngobrol sambil ngopi. Kali ini kita akan membahas tema yaitu makna sholat yang sebenarnya adalah mengingat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, seperti apa makna sholat yang sebenarnya? Mungkin dijelaskan sama Pak Jaya. Silakan, Pak. Ya, sangat menarik ya. Bahkan ketika kita sampaikan makna dari sholat yang sesungguhnya, bisa dibilang ngeri-ngeri sedap. Ya, Karena selama ini banyak yang melaksanakan, bahkan menganggap telah melaksanakan sholat, tapi sesungguhnya mereka belum sholat. Nah, bahkan bisa dibilang sholatnya hanya mendapatkan rakawel. Dalam arti sholatnya, di dalam sholatnya lalai. ya, Nah, kenapa orang yang sholat masih diancam neraka wel? Karena sudah dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, terutama surat Al-Ma'un ya. ya, Celakalah orang yang sholat, tapi lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya ya, bukan waktu sholatnya. Nah, kenapa orang yang sholat masih dibilang lalai dalam sholatnya? Karena di dalam sholat atau ketika kita sholat, mestinya kita bisa mengingat akan Allah. Nah, makanya ada keterangan lalai, celakalah orang yang lalai, tapi celakalah orang yang sholat, tapi lalai dalam sholatnya. Itu artinya di dalam sholatnya tidak bisa mengingat Allah. Nah, makanya ini akan berhubungan dengan yang tadi kita bahas ya, tentang syahadat. Nah, apa sih yang kita saksikan di dalam syahadat itu akan kita ingat di dalam sholat. Nah, makanya sebelum syahadatnya bersaksi akan Allah dan Rasulullah, sesungguhnya kita belum bisa sholat. Nah, karena di dalam sholat adalah praktek dari kesaksian syahadat itu sendiri. Makanya ada kalimat atau sering kita ucapkan, ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Jadi kita menghadapkan wajah kepada wajahnya yang kita saksikan dalam syahadat. Nah, apanya Allah yang kita ingat? ya, Tentu yang kita ingat adalah wujudnya, sifat wujudnya. Karena Allah yang laisa kamitslihi tidak akan bisa kita ingat. Tidak akan kita bisa bayangkan. Nah, makanya pentingnya atau wajib kita ketemu Allah yang di dunia. Nah, udah kita bahas tadi, siapakah Allah yang di dunia? Itulah ulil amri minkum. ya, Ulil amri minkum itulah yang punya hubungan atau yang memegang ujung tali yang satunya, dan yang satunya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ulul amri minkum itulah tali penghubung manusia dengan Tuhannya. Nah, jadi yang kita ingat di dalam sholat adalah ulil amri minkum yang berwasilah. Nah, makanya wajib kita bertemu dengan ulil amri minkum yang berwasilah. Tanpa ketemu ulil amri minkum yang berwasilah, maka sholat kita akan lalai.
Karena di dalam sholat kita tidak bisa menghadirkan Allah. Justru ketika kita belum dipertemukan dengan ulil amri minkum atau persifatan Allah di dunia, yang hadir di dalam sholat adalah angan-angan sendiri. Baik itu berupa kebutuhan, pekerjaan, hutang, dan lain sebagainya. Makanya ketika kita sholat, apapun yang kita ingat, itulah yang kita sembah. Contoh, di dalam sholat, karena sebelum sholat, kita sedang mencari kunci dan belum ketemu. Ya. Akhirnya di waktu sholat, di dalam sholat, yang datang apa? Pikiran untuk mencari kunci tersebut. Maka itulah yang disembah di dalam sholatnya. Ya. Begitu juga dengan ingat kebutuhan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Makanya Allah itu apa? Allah itu sifatnya wujud. Itu artinya bisa kita ingat. Karena apa? Bisa ditemui, bisa dikenali, bisa dilihat. Bisa berinteraksi. Nah, bisa berinteraksi. Berarti mengingat Allah dalam sholat itu tidak bisa kalau kita tidak bertemu sifat wujudnya. Ya, tidak bisa. Karena yang kita ingat itu bukan Allahnya, tapi sifat wujudnya. Tapi tujuannya Allah sendiri. Ya, dalam arti gini, Mas. Ketika kita sudah bertemu Allah yang di dunia, berarti kita sudah bertemu alamat Allah yang di akhirat. Ya. Ketika kita sudah bertemu Allah yang zahir, maka kita telah menemukan alamat Allah yang batin. Karena Allah itu maha zahir dan Allah itu maha batin. Ya. Ini memang penyampaian yang ngeri-ngeri sedap. Bahkan mungkin akan menjadi sebuah polemik ya untuk di luar sana. Minimal kok bisa seperti itu. Nah, karena sebelumnya belum ada yang menyampaikan tentang ilmu ini. Ya. Belum ada yang bisa menjelaskan praktik sholat seperti apa. Jadi sholat itu kan sudah kita bahas juga tadi ya. Sholat itu menyambungkan. Nah, ketika kita menyambungkan, otomatis kita butuh yang namanya penghubung. Baik itu berupa alat, barang, atau apapun itu. Atau misalkan tali. Nah, alat penghubung komunikasi di zaman teknologi ya, itu disebutnya telepon atau HP. Nah, bagaimana kita bisa menemukan alat untuk menghubungkan diri akan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu alatnya yang disebut wasilah. Maka ada keterangan atau petunjuk, carilah wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ulil amri minkum itulah sang pembawa wasilah atau pemegang ujung tali, yang ujung tali satunya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika yang satu sudah ada yang megang dan yang satu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis ini akan terhubung, akan tersambung ya dengan Allah. Nah, yang kita mesti temukan itu bukan Allah yang laisa kamitslihi syai'un, karena tidak mungkin. Tapi yang harus kita temukan dan kita saksikan adalah Allah yang di dunia, Allah yang ada namanya, ada sifatnya,
ada af'alnya dan ada zatnya. Makanya kenapa ada 8 Allah. 8 Allah itu terdiri dari 4 huruf ya. Alif, lam, ha. Nah, itu harus kita ketahui juga gitu. Makna dari 4 huruf tersebut. Maknanya apa tuh, Pak? Alif artinya wujud, lam awal, sifat, lam akhir, af'al, ha itu zat. Nah, itu yang kita harus pelajari juga. Jadi alif, lam, ha, maka ketika huruf tersebut disatukan maka akan menjadi kalimat atau sebuah kata, itu sebuah nama, itu Allah. Nah, makanya yang disebut tadi sifat, asma, af'al, dat, itulah tempat bertajalinya atau tempat apa ya, manifestasi Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ya. Nah, tentu kan sebelum kita bertemu dengan ulil amri minkum atau utusan Allah, kita kan tidak bisa mengingat Allah di dalam sholat. Ya. Nah, setelah kita bertemu dengan ulil amri minkum, selanjutnya apa tuh, Pak? Nah, bagaimana teknik mengingat Allah dalam sholat? Di sini di tarekat Naksabandiyah, Kholidiyah, Almadiyah, Nusantara ada yang disebutnya teknik rabitoh. Nah, jadi rabitoh itu adalah menghadirkan sifat wujudnya dan merasakan getaran. Getaran itu kan tidak adanya di balik wujud tersebut atau gelombangnya. Makanya orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran akan bergetar hatinya. Itu karena ada sambungan. Ada hubungan. Itu. Tanpa ada hubungan, sekalipun kita menyebut-nyebut nama Allah ribuan kali dalam sehari, bahkan jutaan kali dalam sehari, sebelum ada hubungan atau keterhubungan akan Allah, maka hanya sebatas menyebut-nyebut namanya saja. Allah pun tidak kenal sama kita, Pak, ya. Nah, karena nggak ada hubungan. Nah, tapi ketika sudah ada hubungan, maka kita pun akan merasakan getaran gelombangnya atau frekuensinya. Ibarat kabel. Ketika kabel sama-sama udah ujungnya. Apa, Mbak, yang kabel 2 itu min plus ya? Ya. Ketika disambungkan, itu akan tersalur yang namanya aliran listrik. Ya. Nah, ketika aliran listrik itu sudah mengalir, ketika kita membutuhkan struman tersebut atau aliran listrik tersebut, kita pun tidak mesti ke sumbernya. Ya. Hanya tinggal cari colokannya saja, kan gitu. Cari yang terdekat dari kita, Pak, ya. Nah, cari yang terdekat dari kita. Begitu juga ketika ingin terhubung akan Allah, kita nggak mesti ketemu Allah yang laisa kamitslihi syai'un, dan karena itu tidak akan mungkin kita temui. Yang mesti kita temui itulah Allah yang di dunia.
dalam arti persifatan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ya. Itulah yang kita ingat di dalam sholat. Nah, jadi sholat itu bukan di gerak dan bacaannya, tapi di sambungannya. Ya, nyambung apa tidak? Nyambung apa tidak? Sekalipun kita tidak melaksanakan gerakan sholat dalam arti dari takbiratul ihram sampai salam, ketika kita menyambungkan dalam arti mengingat akan Allah, disitulah akan terjadi yang namanya hubungan atau ketersambungan. Makanya sholat pun bertingkat-tingkat. Ada sholat syariat, yaitu yang ada gerak dan bacaannya, yang diawali dari takbiratul ihram sampai salam. Ya. Dan ada sholat hakikat. Sholat hakikat itu tidak terbatas ruang dan waktu. Itu bisa kita lakukan baik di waktu duduk, berdiri, bahkan tidur. Itulah yang disebut sholat daim. Sholatnya orang-orang hakikat. Nah, makanya orang syariat akan menganggap atau menilai bahwa orang yang sudah mengenal Allah atau ma'rifatullah itu meninggalkan syariat atau meninggalkan sholat. Padahal orang yang sudah kenal Allah atau ma'rifatullah, sholatnya tidak pernah putus. Itulah yang disebut sholat daim, sholat yang tidak pernah putus. Ya. Berarti apakah sholat itu mesti dimulai takbiratul ihram dan diakhiri salam, atau bagaimana, Pak? Ya, kalau menurut orang syariat, sholat itu ya seperti itu. Ya. Yang diawali dari Takbir takbiratul ihram sampai salam. sampai salam, itulah sholat. Ya. Tapi mereka sendiri tidak mengetahui makna dari sholat itu sendiri. Makna dari sholat itu kan untuk mengingat. Ya. Apa yang menurut diterangkan surat Toha ya, ayat 14 kalau nggak salah. Ya. As-sholatu li'dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya. Nah, jadi dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, ketika kita sudah mengenal Allah, maka itulah sholat. Berarti nggak mesti harus dimulai dari Ya, takbir. secara hakikat itu sih seperti itu. Tapi memang di kalangan syariat yang disebut sholat itu ya yang ada gerak dan bacaannya, yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri salam, itulah sholat. Padahal kita menyebutnya itu adalah ritual atau rutinitas fisik yang belum ada hubungan akan Allah. Ya. Nah, sekalipun orang ma'rifat masih melaksanakan sholat, itu sudah syariatnya sudah bukan syariat agama lagi, tapi syariatnya syariat aksen, syariat yang sudah menggandeng mutlak, maka akan dimutlakan juga. Ya. Berarti intinya sholat itu yang penting nyambung, Pak, ya. Yang penting nyambung. Terus kaitannya dengan ayat tadi, dalam keadaan apapun, Ya, entah itu berdiri, duduk, ataupun bahkan ketika kita tidur, dia akan selalu mengingat akan Allah. Nah, awalnya proses ya, namanya juga proses kan. Kita menghadirkan itu ingatan dalam pikiran. ya. Tapi setelah lama kita jalani, yang mengingat Allah bukan lagi pikiran, tapi kolbu.
Bahkan setiap detak jantungnya pun akan selalu mengingat Allah. Maka disebutlah sholat yang tidak pernah terputus. Ya. Itu. Ini memang ya sangat sulit diterima di kalangan syariat. Kenapa sangat sulit diterima di kalangan syariat? Karena memang mereka belum sampai ke makom hakikat. Wajar ketika orang syariat seolah-olah menolak. Karena apa? Karena belum sampai makom hakikat. Ya, belum tahu ilmunya. Belum tahu ilmunya. Tapi ketika orang yang sudah mencapai makom hakikat, disitulah artinya kita sudah mengetahui makna dari sholat tersebut. Ya sudah tidak mempermasalahkan. Baik itu yang sholat 5 waktu ataupun tidak sholat 5 waktu. Gitu. Tadi sempat disinggung soal Robito. Nah, Robito itu di dalam Rabitah itu apa yang kita hadirkan tuh? Nah, itu kan suatu teknik ya. Ya. Ketika kita merabit atau menghadirkan ya, merabit itu dengan bahasa Arab mungkin ya. Ke bahasa kitanya itu menghadirkan. Ya. Menghadirkan wajahnya ulil amri minkum, atau yang disebut persifatan Allah di dunia. Makanya yang kita ingat awal proses itu kita menghadirkan ulil amri minkum. Nah, ketika kita menghadirkan ulil amri minkum, otomatis Allah dan Rasulullah-nya pun ngikut. Ya. Karena apa? Ulil amri minkum itulah yang punya hubungan atau yang memegang tali wasilah. Yang dibaliknya Allah dan Rasulullah. Itu adalah sebuah teknik atau metode atau metodologi untuk menyambungkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan tadi sudah sempat disinggung ya. Ya. Besertalah dengan Allah. Jika belum beserta dengan Allah, maka besertalah dengan orang yang telah beserta Allah. Nah, ulil amri minkum itulah yang telah beserta Allah dan disertai Allah. Berarti ulil amri minkum yang menghantarkan ya sholat kita ke hadirat Allah, Pak ya. Betul. Jadi semua ibadah kita tujukan kepada ulil amri minkum dengan tujuan untuk mencapai Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ya. Sama halnya ketika tadi kita mempraktekkan bagaimana agar kita bisa menghubungi saudara atau famili yang jaraknya jauh. Ketika kita mau menghubungi saudara yang jaraknya jauh, Ya. kita butuh yang namanya alat HP. Dengan HP yang nyala, ada kuotanya, ada sinyalnya, dan ada nomor yang sama untuk dituju, maka yang kita pencet apa? Nomor HP kan? Ya. Dan kita ngobrol dengan HP. Tapi yang dituju orang yang jauh di sana. Ya. Dan yang menerima pun melalui HP. Tapi tujuannya kita ngobrol. Nah, itulah teknik rabitoh. Nah, jadi kita ini ketika merabit ya, merabit itu menghadirkan atau menghadirkan persifatan wujud Allah di dunia, yaitu ulil amri minkum. Jadi semua ibadah kita, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, tujukannya ke sini, ke ulil amri minkum.
Akan tetapi tujuannya kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tujukan sama tujuan beda. Itu teknik atau metodologi agama atau metodologi beribadah. Makanya beribadah itu tidak asal-asalan. Dengan arti kita melaksanakan perintah Allah seolah-olah. Sedangkan sama Allah itu sendiri belum ada hubungan. Bagaimana bisa nyambung? Ibaratkan saya nih ngobrol sama Mas Andi di Makassar, seolah-olah nyambung padahal tidak nyambung. Ya. Karena apa? Karena tidak punya alat penghubung. Ya. Begitu juga dengan menghubungi Tuhan. Nah, ada lagi ya Mas, penilaian orang-orang di luar sana bahwa ketika kita sudah mengenal Allah, maka apa yang kita inginkan semua akan dikabulkan. Nah, itu udah salah persepsi ya. Karena ketika kita sudah mengenal Allah dalam arti mendekatkan diri kepada Allah, itu harus benar-benar nol. Nol itu dalam arti sudah lepas dari yang namanya keinginan. Makanya turunlah kalimat La ilaha baru ilah Allah. Setelah kita lenyap, baru Allah ada. Lenyap itu dalam arti kita sudah kosong. Sudah tidak ada lagi yang namanya keinginan untuk duniawi. Karena dunia itu hijab bagi alam ruhani atau alam akhirat. Ya. Dan juga ya Allah itu tidak mau diduakan. Betul. Karena selama kita mengingat selain Allah, maka Itu ya, namanya syirik. Ya. Jangankan Tuhan, kita saja nggak mau diduakan, apalagi Tuhan. Ya. Maka ya itu tadi harus kita dalam posisi nol. Tidak ada apapun selain Dia. Ya, betul. Jadi sudah tidak ada ingatan yang lain selain Allah. Itu memang prosesnya pun tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya menjalani ilmu ini atau mempraktekkan ilmu ini sampai mati. Berarti dalam arti sampai wukuf itu kan terhenti. Ya. Jadi semua tujuan kita, kemudian cinta, ibadah, apapun semata-mata karena Tuhan, Pak ya. Ya, makanya ayatnya pun turun kan. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati. Ya. Ibadahku, sholatku, hidupku, semuanya hanya untuk Allah. Nah, itu yang harus kita praktekkan itu, Pak. Ya. Dan itu sangat sulit. Sangat sulit. Makanya ya kita pun di sini makomnya hanya sebatas murid. Ya. Dalam arti masih belajar. Dan kita pun mengajak orang di luar sana untuk sama-sama belajar agar ibadahnya tidak sia-sia, dalam arti tidak ada sambungan akan Allah. Mestinya apa yang kita kerjakan yang disebut ibadah itu mestinya pasti terhubung akan Allah. Ya. Harus pasti, Pak. Harus pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah. Dan bahkan ada yang menyampaikan ketika kita sudah beribadah, selanjutnya urusan Allah. Padahal ibadah itu urusan kita. Nah, bagaimana agar ibadah kita terhubung akan Allah? Ya. Itu mesti ada usaha. Ya. Yang disebut jolokan. Makanya rahmat Tuhan itu tidak akan turun
ketika tidak dijolok. Ya. Jolok itu dalam arti usaha. Jadi poinnya adalah inti yang sebenarnya sholat itu adalah mengingat. Ya, Tentu tidak mungkin kita bisa mengingat Allah yang di ujung langit akhirat tertinggi. Itu sudah tidak mungkin karena dimensinya jauh berbeda dengan ya, mesti kita temukan wasilah di dunia ini ya. atau ulil amri minkum Ulil tadi. amri minkum Baru kita tersebut. bisa mengingat Allah di dalam sholat. Ya, Ya, kira-kira begitu Pak. betul. Maka dari itu di sekolah ini di Tarekat Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdiyah Al-Mahdiyah Nusantara diajarkan seperti apa metodologi agama itu, bagaimana cara mengingat Tuhan di dalam sholat, kemudian bagaimana cara menyambungkan Tuhan kita akan Allah lewat ulil amri minkum. Nah, itu. Yang bertali wasilah akan Allah, yang ada hubungan, yang tali wasilah itu satu ujungnya ada pada kasihnya atau utusannya, dan yang satu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Maka sebelum kita melaksanakan sholat, temukan dululah sambungannya atau wasilahnya. Ya, sebagaimana tadi yang dijelaskan bahwa ketika tidak ada wasilah atau tidak ada hubungan akan Tuhan, maka tidak akan pernah bisa sampai amalan apapun yang kita lakukan, Pak. Ya, betul. Karena satu-satunya jalan, Pak, ya. Satu-satunya jalan hanya lewat tali penghubung yang disebut wasilah tersebut, maka hubungan itu akan terjadi. Apakah ada cara lain? Atau tersambung. Tidak ada jalan lain selain itu. Karena kita di dunia sedangkan Allah di raja akhirat tertinggi yang jaraknya tak terhingga, otomatis kita dengan Allah itu beda dimensi. Ya. Kita di dunia sedangkan Allah di raja akhirat tertinggi yang jaraknya tak terhingga. Ya. Itu mesti ketemu dulu penghubungnya atau tali sambungannya, baru kita akan tersambung atau terhubung akan Allah. Ya. Karena ulil amri minkum itulah perwakilan Allah di dunia. Ya, kekasih Allah di dunia. Allah. Karena kita juga manusia, ya ulil amri minkum juga manusia juga sama seperti kita. Ya. Cuman bedanya ya ulil amri minkum itu dibaliknya ada Allah dan Rasulullah. Dan ujungnya ada Allah. Ya. Maka ibadah kita kalau ingin sampai kepada Allah ya lewat itu, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain tanpa lewat wasilah. Banyak orang yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Dalam arti menuju Allah itu banyak cara. Padahal tidak seperti itu. Kenapa orang lain menggambarkan ketika kita menuju Allah itu ibaratkan kita menuju suatu tempat. Contoh, dari Majalengka ke Jakarta. Ya. Itu bisa lewat jalur Pantura. Atau bisa lewat jalan tol. Atau bisa lewat jalan kalau yang ini alternatif. Nah, jalan menuju Allah itu hanya melewati jembatan Shirotol Mustaqim. Jembatan Shirotol Mustaqim itulah yang disebut jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu bukan digambarkan jalan perjalanan kita dalam menapaki perjalanan menuju tempat ya. Yang digambarkan atau hakikat dari jembatan Shirotol Mustaqim itu kita mesti melewati jalan cahaya. Nah, ketika kita sudah ketemu cahaya, untuk mencapai sumber cahaya, disitulah kita telah menjalani atau melewati jembatan Shirotol Mustaqim.
Jadi jembatan Shirathul Mustaqim itu alat penyeberangan. Alternatif lah bahasanya. Ya, jalan pintas. Jalan pintas. Nah, ketika kita ingin mencapai sumber cahaya, ya mesti lewat cahayanya. Ya. Karena yang sampai pada sumbernya cahaya, ya cahaya itu sendiri. Nah, ketika kita ruh ingin mencapai kepada yang maha ruh, hanya lewat ruhnya, kan gitu. Ya. Jadi banyak orang yang sekali lagi ya kita bahas, hanya mentok di kalimat ruh, nur, gelombang atau frekuensi. Itu isinya sama. Hanya saja penyampaian yang berbeda. Tapi menuju atau lewat jembatan Shirathul Mustaqim itu seperti apa tuh, Pak? Apakah kita tinggal lewat saja atau bagaimana? Karena kan itu dikiaskan bahwa jembatan Shirathul Mustaqim itu seperti rambut yang dibelah 7. Ya. Apakah kita mudah melewati kah atau bagaimana, Pak? Kenapa jembatan Shirathul Mustaqim itu dikiaskan terbuat dari rambut dibelah 7? Ya. Itu karena saking halusnya. Makanya jembatan Shirathul Mustaqim itu dikiaskan terbuat dari rambut dibelah 7. Secara logika, jangankan dibelah 7, ya, tanpa dibelah pun kita tidak akan mampu melewatinya ketika rambut itu dijadikan jembatan. Nah, karena saking halusnya, itu sudah tidak berwujud. Hakikatnya karena saking halusnya, itu berarti tidak berwujud dong. Nah, makanya digambarkan, dikiaskan jalan cahaya menuju sumber cahaya. Itulah makna dari jembatan Shirathul Mustaqim. Dan tentu juga banyak ujiannya, Pak ya? Ya, tentu ketika kita ruh kita ingin sampai kepada yang maha ruh itu luar biasa. Luar biasa. Apa aja tuh kira-kira, Pak? Intinya ketika kita ingin mendekatkan diri akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dihabisi. Dihabisi itu seperti apa tuh, Pak? Baik itu ekonominya, hilang pekerjaannya, ditinggalkan orang yang dicintainya, bahkan dibenci orang di sekelilingnya. Ya, intinya cobaan hidup silih berganti, Pak ya. Itulah yang disebut hakikat dari neraka. Karena untuk mencapai surganya Allah, mesti melewati pagar yang berduri. Jadi surga itu ada di balik neraka. Tidak mungkin kita langsung masuk surga tanpa lewat neraka. Ya. Makanya kemarin-kemarin saya bilang surga dan neraka itu bukanlah tempat, tapi keberadaan. Nah, keberadaan ketika kita menuju sumber cahaya, dalam arti ketika posisi kita sudah ada di jalan cahaya, menuju sumber cahaya, itu akan penuh rintangan. Ya. Atau disebut mungkin di luar sana dibilangnya ujian ya. Ya. Tapi sebenarnya bukan ujian. Itulah jalan yang mesti kita lewati. Ya, atau proses pembersihan. Proses pembersihan. Karena mendekatkan diri kepada yang maha suci tidak mungkin dalam keadaan kotor. Ya. Mesti disucikan dulu. Nah, ketika disucikan, otomatis sangat menyakitkan. Ya.
Ibarat pakaian kotor, direndam pakai rinso panas, dibilas sakit, dijemur panas, apalagi digosok, Ya, disikat. sikat. Nah, begitupun perjalanan ruhani untuk menggapai yang maha ruhani. Ya, Itu menyakitkan, Mas. Makanya prosesnya pun seumur hidup. karena ada juga ayatnya yang bunyinya bisa dicari sendiri. Hmm. Tidak seorang pun yang tidak melewati neraka, Pak ya. Ya, Berarti semua kita lewat situ. lewat neraka. Berarti nggak ada orang yang langsung masuk surga, nggak ada ya. Jika mau ke surganya Allah, tapi bukan berarti surga itu tempat. Ya, berarti wajib lewat neraka, Pak. Ya, ketika kita sudah mencapai surganya Allah, itulah makna dari inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, Jadi sampainya ruh kepada yang maha ruh. ya jangankan kita manusia biasa, Nabi Adam saja digoda iblis di surga, Pak ya. Nah, Apalagi kita manusia biasa. Itu sekelas Nabi. sekelas Nabi pun tidak lepas dari yang namanya ujian. Nah, sebenarnya bukan ujian sih. Kalau menurut ilmu tasawuf itu kembali lagi ke karma masing-masing. Makanya perjalanan ruhani itu bisa secepat kilat, bisa diibaratkan berlari, bahkan merangkak. Kembali lagi ke perbuatan kita masing-masing atau karma kita masing-masing. Sesuai catatan amal perbuatannya, Nah, Pak ya. makanya yang disebut catatan amal di Lauhil Mahfud itu ya di sini saat ini. Dan itu yang mesti kita selesaikan sebelum Ya, kita mati. harus kita selesaikan saat kita masih Hidup. hidup di dunia. Itu. Jadi beragama itu tidak mudah. Ya, Beribadah pun sulit. ya. Sholat itu sebenarnya sulit, Mas. Kalau hanya dilaksanakan dari takbiratul ihram sampai salam itu mudah. Ya, siapapun bisa. Bahkan anak PAUD pun sudah diajarkan yang namanya sholat. Ya, Padahal hakikat sholat itu sulit. Makanya ada ancamannya. Barang siapa melaksanakan sholat tapi lalai dalam sholatnya, ancamannya neraka wel. Itu karena apa? Sholat itu tidak semudah yang kita bayangkan. ya. Sholat itu sangat sulit, Mas. Karena sholat itu menyambungkan kodim pada yang maha kodim. Ya. Maka itulah pentingnya kita mencari atau belajar, Pak ya. Ya. Bagaimana menemukan ulil amri minkum atau utusan Allah di dunia ini. Dan itu harus kita cari sampai ketemu. Ya. Karena ya tanpa kita cari ya nggak bakal bisa ketemu, Pak ya. Karena Betul. ayatnya pun kita disuruh mencari. Ya. Carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Itu sudah jelas di ayat di Al-Quran. Di luar sana yang disebut sholat itu ketika mereka telah melaksanakan ritual sholat diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri salam. Ya. Itulah yang dianggap mereka sholat. Bahkan mereka menganggapnya telah melaksanakan sholat, tapi tidak tahu makna dari sholat itu sendiri. Padahal sempat kemarin pun sudah kita bahas ya. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran dan hadis yang menerangkan bahwa sholat 5 waktu, 3 waktu, 2 waktu, dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada satu ayat pun yang menerangkan tata cara sholat.
Kenapa sekarang yang dianggap sholat itu yang 5 waktu? Itulah hasil penafsiran para ulama-ulama dunia. Padahal yang sebenarnya Sholat itu untuk mengingat Allah. ya Jadi intinya nyambung. nyambung akan Tuhan. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, ketika tersambung atau terhubung akan Allah, itulah sholat. Bahkan ada ayatnya Pak ya, sedetik saja kau lalai dari mengingat Tuhan, maka akan diturunkan seekor iblis atau setan ya dalam dirimu. Nah, itu mungkin kalau udah hafal ayatnya bisa disampaikan ya. Bisa dicari Karena sudah. memang kita tidak main di itu ya. Tapi apa yang kita sampaikan semua ada di mushaf. Tinggal cari Ya, ayatnya apa, suratnya apa, hadisnya apa, ya, gitu. Karena kita sudah tidak main di situ. Dan yang kita pelajari adalah kitab kodim yang ada di balik Quran, mushaf. ya. Mungkin itu pembicaraan kita mengenai makna sholat yang sesungguhnya Ya. adalah mengingat Tuhan. Jadi mesti jelas apa yang kita ingat dalam sholat. Ya. Tidak asal sholat. Mesti ada barangnya lah yang kita Ya, ingat mesti, gitu. mesti jelas. Mesti jelas. Mesti jelas, mesti ada titik fokusnya. Ya. Ya mungkin untuk obrolan kali ini kita akhiri sampai di sini ya. Ya. Karena waktunya juga memang sudah cukup larut malam, kita juga butuh istirahat ya. Ya demikianlah perbincangan santai kita pada pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di obrolan santai selanjutnya dengan tema yang berbeda. Billahi anta maksudi waridaka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.